Assalamualaikum, calon bidadari surga. Hey guys, balik lagi sama gue. Di video ini kita bahas topik yang serem tapi pening, apalagi buat cewek-cewek. Dari mana aja sih jin bisa masuk ke tubuh wanita? Gak nyangka bisa lewat situ-situ juga loh, no joke. Bismillah, yuk kita bahas tapi santai aja, biar nggak ketakutan sendiri. Siapin cemilan, duduk manis, dan jangan lupa cek belakang pundak lo dulu. Siapa tahu ada yang ikut nonton. Oke, jadi gini. Cewek-cewek dengerin ya. Jangan cuma takut sama cowok playboy. Kadang yang lebih serem itu jin playboy. Yes. Iya bener. Jin juga bisa jatuh cinta, bisa nempel, bisa ngintilin, bahkan bisa numpang hidup di tubuh kita tanpa bayar kos-kosan. Modal kuat-kuat aja. Kan enak tuh, dia freeload. Nah, yang lebih serem lagi, kadang lu nggak sadar sama sekali. Jadi di video ini kita bakal bahas panjang lebar. Bukan maksudnya rambut, tapi dari mana aja jalur masuknya. Yuk kita mulai. Menurut para ustadz-ustadz kondang kayak Ustadz Khalid Basalamah atau yang muda-muda kayak Ustadz Nuzul Zikri, jin tuh makhluk halus yang bisa masuk lewat lubang-lubang tubuh kita. Ih jorok amat. Eits, tapi ini realita guys. Kita bahas secara ilmiah dan syar'i ya. 1. Mulut dan hidung. Tidur malap. Yang pertama lagi tidur mangap, ngorok kayak motor mogok. Nah, jin yang lagi patroli lihat, wah pintunya kebuka nih, masuk yuk open house. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarin sebelum tidur tuh baca doa, wudhu, terus baca ayat-ayat pendek, terus usap badan. Itu kayak pasang alarm dan CCTV rohani gitu loh. Jin lihat, dia proteksi, skip, cari target lain. 2. Telinga, dengerin musik galau. Nah, ini nih yang sering. Lagi galau, dengerin playlist sendu di hati 24 jam nonstop. Ternyata jin galau juga suka. Kata Ustadz, musik tertentu bisa bikin hati tumpul dan jadi pintu masuk jin. Apalagi kalau sambil nangis-nangis di pojokan kamar. Jin dateng, waduh sama-sama nih, kita sedih barengan yuk. 3. Jalur bawah, kemaluan dan dubur. Waduh, ini bagian yang agak awkward tapi harus dibahas sis. Ini bukan jorok, ini fakta. Wanita yang gak jaga kebersihan dan aurat, terutama di kamar mandi, bisa jadi target jin-jin najis gitu. Pernah dengar cerita orang yang suka kesurupan tiap habis haid atau mandi malam? Bisa jadi pintunya lewat sini. Makanya Rasulullah ngajarin tutup pintu kamar mandi dan ucapin bismillah. Soalnya kamar mandi tuh tempat nongkrong favorit jin. Iya, mereka juga butuh me time kali ya. Nah, kalau yang ini combo paling ampuh. Jin tuh makhluk energi, sedangkan cewek tuh penuh emosi, hormon, dan drama kehidupan. Itu kenapa jin lebih gampang masuk ke wanita. Sedih berkepanjangan. Cewek galau berhari-hari, curhat di notes HP, aku capek jadi kuat sendiri. Eyalah, jin langsung DM via mimpi. Sayang, aku temenin ya, jangan sedih lagi. Ih, jijai. Marah-marah terus. Cewek yang gampang meledak tuh kayak kulkas bocor gas freon. Jin dateng. Ini nih cewek favorit kita. Banyak tenaga negatif buat snack time. Makanya kalau marah, Rasulullah suruh diam dan wudhu. Itu kayak reset energi biar jin kabur. Lah, listriknya mati. Cabut. Cewek modern tuh pintar, mandiri. Tapi kadang multi tersesat. Dan jin suka banget yang kayak gini. Overdosis selfie dan buka aurat di medsos. Lu upload foto gaya ala-ala. Captionnya just me being me. Lu pikir yang like cuma mantan dan temen lo. Jin juga lagi scroll loh sis. Mereka screenshot terus dikoleksi. Ih, serem kan? Musik, film horor, konten mistis. Suka banget tonton video kesurupan. Serem tapi nagih. Kata Jin, ya udah, biar kamu ngerasain langsung. Nah loh. Pakai jimat, susuk, parfum pemikat. Biar doi makin lengket, aku pakai minyak pengasihan dari mbah itu. Doi malah makin ilfil. Yang lengket mah jinnya.
Itu tuh jalan tol buat jin masuk. Ustadz bilang, barang syirik sekecil apapun itu rumahnya jin. Tenang girls, bukan berarti lo harus pindah ke hutan, cukup lakuin ini. 1. Wuduk sebelum tidur. Ini kayak pasang do not disturb versi langit. Jin lihat, wah, dia lagi dijagain malaikat, gak bisa main masuk. 2. Baca ayat kursi dan 3 kul. Ini pagar listrik spiritual. Jin nyentuh dikit, aduh, kesetrum, cabut. 3. Ruqyah mandiri rutin. Jangan tunggu kesurupan. Dengerin surat Al-Baqarah. Jin denger kayak kita dengerin mantan lagi nyanyi di resepsi orang. Langsung pusing, mual, mau kabur. 4. Jaga aurat dan adab. Cewek yang jaga aurat itu ditakuti jin. Lo kelihatan anggun di dunia, tapi di alam jin lo itu badass berizin Allah. Power banget. Jadi, jangan cuma rajin skincare biar glowing. Jin gak takut sama serum mahal loh. Tapi dia takut banget sama cewek yang rajin zikir, sholat on time, dan hatinya kuat. Intinya sis, jin tuh suka cewek yang kosong. Kosong iman, kosong zikir. Jadi, yuk kita isi penuh. Ingat, jadi cewek itu udah berat. Jangan ditambah beban jadi apartemennya jin. Yuk upgrade proteksi diri. Oke, sebelum kita tutup, ada beberapa fakta dan mitos yang bikin lo mungkin melongo. Nih, dengerin baik-baik ya. Jin bisa numpang lewat benda bekas. Pernah beli baju bekas online murah meriah, terus tiba-tiba jadi sering mimpi aneh. Hati-hati sis, bisa jadi itu bekas orang yang wafat dalam keadaan kena sihir, atau punya bonus penghuni. Itu bukan cuma baju second, itu kadang second hand jin segala. Jadi, kalau beli baju bekas, cuci bersih-bersih, baca bismillah dan doakan pemilik sebelumnya. Siapa tahu dia butuh dikirimin doa, bukan dikirimin jinnya ke kita. Hehehe. Ngeri amat. Healing ke tempat mistis malah buka portal. Lagi galau, healing ke gunung atau tempat angker buat cari ketenangan. Malah pulangnya bawa oleh-oleh yang gak diundang. Kalau lo pergi ke tempat mistis tanpa pelindung zikir, itu kayak lo masuk hutan bawa parfum madu. Serangga? Enggak. Tapi jin pada ngiler. Wih, tamu baru nih. Makanya, mau healing boleh banget, tapi proteksinya double. Zikirnya jangan cuma bismillah doang, tapi baca ayat kursi dan mohon perlindungan Allah. Biar healingnya beneran bikin tenang, bukan bikin tempati. Aku cuma pakai aksesoris biasa kok. Kalung kristal pembuka aura, gelang merah pengusir bala, atau cincin bertuah. Hati-hati sis. Jin itu bisa numpang di benda-benda yang dipercaya punya kekuatan selain Allah. Lo pikir itu aksesoris, tapi di mata jin, itu iklan kos-kosan gratis. Wah, ada properti baru nih, bisa aku isi. Intinya, tauhid itu harga mati. Kekuatan kita ya cuma dari Allah, bukan dari batu atau gelang. Jin baik versus jin jahat. Mereka tetap jin. Ada yang bilang, aku punya penunggu baik loh, dia jagain rumah. Nah, ini mitos paling bahaya. Jin, mau yang katanya baik atau jahat, tetaplah makhluk yang gak bisa diajak teras 100%. Ibaratnya, lo mau tinggal di satu rumah sama harimau yang udah dijinakin. Tetap aja beresiko kan? Dia bisa aja tiba-tiba balik sifat. Rumah kita harusnya dijaga malaikat, bukan jin. Caranya, dengan banyak baca Quran, zikir, dan sholat berjamaah di rumah. Itu sinyal buat jin. Ini rumah under protection Allah. Please, jangan ganggu. Aku udah pakai hijab syar'i, kok masih diganggu? Nah, ini penting. Hijab itu pelindung luar. Tapi kalau hati dan pikiran masih buka-bukaan dengan maksiat, galau tanpa ujung, atau dendam berlarut, ya jin tetap bisa masuk lewat lubang emosi tadi. Jadi, jaga hati itu sama pentingnya dengan jaga aurat. Ibadah luar dalam harus kompak. Biar hijab kita bukan cuma fashion, tapi armor spiritual beneran. Gimana? Makin kebayang kan kenapa kita harus waspada? Intinya sih, hidup kita jangan sampai lebih viral di alam jin daripada di Instagram. Prioritas yang bener ya. Jadi buat cewek-cewek di luar sana, jangan takut berlebihan. Tapi juga jangan terlalu nyaman sampai lupa proteksi.
Kita kuat, kita berharga, dan kita dilindungi Allah selama kita mendekat padanya. Kalau temen lu ada yang kelakuannya kayak tanda-tanda kesurupan tadi, share video ini ke dia. Siapa tahu dia butuh bantuan. Atau mungkin lagi diajak main sama jin playboy. Oke guys, segitu dulu dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena berbagi itu sedekah ilmu yang bisa ngusir jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.